Halo semua, sebelum cerita ini dimulai, pernah nggak sih kalian datang ke acara bukber, tapi justru menemukan rahasia yang mengubah segalanya? Itulah yang dialami Rehan malam itu. Ia hanya datang sedikit terlambat, tapi keterlambatan itu justru membuatnya mengetahui rahasia besar antara Citra dan Rizik. Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan dari Rehan? Tonton cerita ini sampai selesai karena endingnya benar-benar tidak terduga. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ramadan selalu punya cara sendiri untuk menghadirkan kebahagiaan kecil dalam hidup. Bagi Rehan, bulan ini bukan hanya tentang puasa atau sahur yang kadang membuatnya mengantuk di sekolah. Ramadan juga berarti satu tradisi yang selalu ia tunggu setiap tahun, bukber bersama sahabat-sahabat lamanya. Sore itu, langit mulai merubah warna menjadi jingga lembut. Angin membawa aroma makanan dari berbagai warung yang mulai ramai menjelang berbuka. Jalanan dipenuhi orang-orang yang pulang lebih cepat, ingin segera sampai rumah sebelum azan maghrib. Di sebuah kafe kecil yang cukup terkenal di kota mereka, meja panjang sudah dipesan sejak beberapa hari lalu. Di atas meja itu ada banyak menu berbuka, kurma, es buah, gorengan hangat, dan beberapa hidangan utama yang masih tertutup. Di salah satu kursi, seorang pemuda yang terlihat santai sambil memainkan ponselnya. Dia adalah Rizik. Rizik dikenal sebagai orang yang paling ceria di antara teman-temannya. Rambutnya sedikit berantakan, tapi senyumnya selalu membuat suasana terasa lebih ringan. Rehan ini pasti telat lagi, gumam Rizik sambil tertawa kecil. Di depannya duduk seorang gadis yang sedang memperhatikan jam di dinding kafe. Namanya Citra. Citra memiliki wajah lembut dengan sorot mata yang tenang. Ia mengenakan hijab berwarna krem yang sederhana, namun membuatnya terlihat semakin anggun. Rehan memang begitu, tapi biasanya dia tetap datang sebelum azan, kata Citra sambil tersenyum tipis. Rizik mengangguk. Kalau dia sampai telat buka puasa, itu baru kejadian langka. Mereka berdua tertawa kecil. Bagi Rizik dan Citra, Rehan bukan sekedar teman biasa. Mereka sudah berteman sejak masa sekolah menengah. Banyak kenangan yang mereka lalui bersama, mulai dari belajar kelompok yang berakhir dengan bercanda, sampai rencana masa depan yang sering mereka bahas dengan penuh semangat. Namun di antara ketiganya, Rehan selalu menjadi orang yang paling bisa menenangkan keadaan. Jika Rizik terlalu ceroboh, Rehan yang mengingatkan. Jika Citra sedang sedih, Rehan yang pertama kali menyadarinya. Itulah sebabnya bukber tahun ini terasa sangat penting. Sudah lama mereka tidak berkumpul lengkap seperti ini. Citra menatap kursi kosong di sampingnya. "Kamu yakin Rehan tahu tempatnya?" tanya Citra. Rizik mengangkat bahu. "Aku sudah kirim lokasi, bahkan aku kirim 2 kali." 2 kali? Iya, soalnya dia sering nyasar. Citra tertawa pelan. Suasana kafe semakin ramai. Banyak orang mulai berdatangan untuk berbuka puasa. Suara piring dan gelas bersahutan, bercampur dengan obrolan yang penuh tawa. Namun, di tengah keramaian itu, Citra kembali melihat kursi kosong yang masih belum terisi. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada perasaan aneh di hatinya, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Sementara itu, di jalan yang tidak terlalu jauh dari kafe tersebut, Rehan sedang berusaha menembus kemacetan. Motor yang ia kendarai melaju perlahan di antara kendaraan lain yang juga terburu-buru menjelang waktu berbuka. "Kenapa macet banget sih?" gumam Rehan. Ia melirik jam di tangannya. Waktu berbuka tinggal sekitar 20 menit lagi. "Wah, bisa-bisa aku telat bukber." Rehan menghela nafas panjang, tapi kemudian tersenyum kecil. Bukber bersama Rizik dan Citra selalu menyenangkan. Ia masih ingat pesan Rizik beberapa hari lalu. "Pokoknya tahun ini harus datang, Han. Jangan sampai ada yang absen." Rehan menjawab saat itu dengan santai. "Tenang saja, bukber bersama kalian itu wajib." Motor Rehan akhirnya berhasil melewati jalan yang lebih lenggang. Ia mempercepat laju kendaraannya sedikit. Di dalam hatinya ia merasa senang. Sudah lama ia tidak bertemu mereka berdua.
Namun, Rehan tidak tahu bahwa kedatangannya yang terlambat malam ini akan mengubah segalanya. Karena beberapa menit sebelum ia sampai di kafe itu, Citra dan Rizik sedang membicarakan sesuatu dengan suara yang sangat pelan. Sesuatu yang belum pernah mereka ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Rehan. Citra terlihat ragu. "Rizik, kamu yakin ini tidak apa-apa?" bisiknya. Rizik menghela nafas pelan. "Kita udah sepakat untuk menyimpannya dulu." "Tapi kalau Rehan tahu?" Rizik langsung menjawab dengan cepat. "Dia tidak akan tahu." Citra tidak menjawab. Ia kembali menatap kursi kosong di sampingnya. Entah kenapa, hatinya justru semakin gelisah. Sementara itu, beberapa meter dari kafe tersebut, Rehan akhirnya memarkirkan motornya. Ia tersenyum sambil berjalan menuju pintu kafe. "Semoga belum adzan," katanya pelan. Namun Rehan sama sekali tidak menyadari bahwa keterlambatannya malam itu justru akan membuatnya mengetahui sebuah rahasia besar. Rahasia yang selama ini tersembunyi di antara Citra dan Rizik. Dan rahasia itu akan membuat bukber sederhana mereka berubah menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Langit mulai semakin gelap. Warna jingga perlahan berubah menjadi biru keunguan. Suasana di sekitar kafe semakin ramai karena banyak orang yang ingin berbuka puasa di luar bersama keluarga atau teman. Di dalam kafe, Citra dan Rizik masih duduk di meja yang sama. Makanan di depan mereka sudah tersusun rapi, tetapi mereka belum menyentuhnya karena masih menunggu satu orang lagi, Rehan. Rizik kembali melihat pintu masuk kafe. "Ini anak kemana sih?" gumamnya pelan. Citra mencoba tersenyum, walau di hatinya masih ada rasa gelisah yang belum bisa ia jelaskan. Paling sebentar lagi juga datang. Namun beberapa detik kemudian, Citra kembali menatap Rizik dengan wajah yang serius. "Rizik, tentang yang tadi kita bicarakan..." Rizik langsung memahami maksudnya. Ia menunduk sebentar, lalu berbicara dengan suara lebih pelan. "Kita sepakat untuk menyimpannya dulu, Cit. Tapi aku merasa tidak enak kalau Rehan tidak tahu." Rizik menggeleng pelan. "Bukan sekarang. Kalau dia tahu dari orang lain, nanti bagaimana?" Rizik menatap Citra dengan tatapan penuh keyakinan. "Rehan sahabat kita. Dia pasti mengerti. Tapi waktunya belum tepat." Citra tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil walau hatinya masih terasa berat. Di saat yang sama, Rehan akhirnya masuk ke dalam kafe. Ia sedikit terengah karena berjalan cukup cepat dari parkiran. "Alhamdulillah belum azan," katanya lega. Namun ketika ia melihat ke arah meja tempat Citra dan Rizik duduk, Rehan berhenti sejenak. Ia melihat mereka sedang berbicara dengan sangat serius. Karena tidak ingin mengganggu, Rehan memutuskan mendekat secara perlahan dari arah samping. Tanpa sengaja, beberapa kata dari percakapan mereka terdengar jelas. "Kita tidak boleh bilang dulu ke Rehan," kata Rizik pelan. Langkah Rehan langsung terhenti. Rehan mengerutkan kening. Tidak boleh bilang dulu ke Rehan. Ia merasa aneh. Biasanya mereka tidak pernah menyembunyikan apapun darinya. Rehan berdiri beberapa langkah dari meja itu, masih belum terlihat oleh mereka. Lalu ia kembali mendengar suara Citra. "Tapi aku takut dia salah paham nanti." Rizik menjawab cepat. "Makanya kita harus menyelesaikan semuanya sebelum dia tahu." Jantung Rehan tiba-tiba berdetak lebih cepat. Ia tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan, tapi jelas sekali percakapan itu tentang dirinya. Rehan akhirnya memutuskan berjalan mendekat seperti tidak terjadi apa-apa. "Assalamualaikum." Citra dan Rizik langsung menoleh bersamaan. Wajah mereka terlihat sedikit kaget. "Waalaikumsalam." "Han akhirnya datang juga," katanya sambil tertawa kecil. Rehan tersenyum dan menarik kursi. "Maaf telat, jalanan macet banget nih." Citra mencoba tersenyum seperti biasa. "Tidak apa-apa, yang penting kamu sudah sampai." Rehan duduk di kursinya, tapi pikirannya masih teringat kalimat yang tadi ia dengar. Ia mencoba bersikap santai. "Kalian lagi ngomongin apa tadi?" "Ah, cuma ngobrol biasa," kata Rizik. Rehan menatap mereka berdua.
sekilas saja, namun cukup untuk membuatnya menyadari sesuatu. Citra dan Rizik saling bertukar pandangan, seolah mereka sedang memastikan sesuatu. Perasaan aneh kembali muncul di hati Rehan. Selama berteman bertahun-tahun, ia sangat mengenal ekspresi mereka. Dan ekspresi itu biasanya muncul saat seseorang sedang menyembunyikan sesuatu. Namun, sebelum Rehan sempat bertanya lebih jauh, suara azan maghrib akhirnya terdengar dari masjid yang tidak jauh dari sana. Semua orang di dalam kafe mulai mengambil kurma dan minuman. Alhamdulillah, buka puasa dulu aja, nanti ngobrol lagi, kata Rizik, dan Rehan mengangguk pelan. Ia mengambil satu kurma dari piring kecil di depan mereka. Namun di dalam hatinya muncul satu pertanyaan yang tidak bisa ia abaikan. Apa sebenarnya yang sedang disembunyikan Citra dan Rizik darinya? Rehan mencoba mengusir pikiran itu dan ikut menikmati suasana bukber seperti biasa. Mereka tertawa, bercerita tentang banyak hal, dan mengenang masa sekolah yang lucu. Sekilas semuanya terlihat normal. Namun, setiap beberapa menit, Rehan merasa ada sesuatu yang berbeda. Kadang, Citra terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian mengurungkannya. Kadang, Rizik terlalu terlihat cepat mengganti topik pembicaraan. Semakin lama, rasa penasaran di hati Rehan semakin besar. Ia tahu satu hal, malam ini belum selesai. Dan jika firasatnya benar, rahasia yang tadi hampir ia dengar akan segera muncul ke permukaan. Tanpa mereka sadari, bukber yang awalnya terasa hangat itu perlahan berubah menjadi penuh tanda tanya. Dan Rehan mulai menyadari keterlambatannya datang ke bukber malam ini mungkin bukan kebetulan, karena hanya beberapa menit lagi ia akan menemukan sesuatu yang bisa mengubah hubungan persahabatan mereka selamanya. Setelah berbuka, suasana kafe mulai lebih santai. Banyak orang sudah selesai makan dan mulai mengobrol santai. Di meja makan, mereka, Rehan, Rizik, dan Citra masih duduk bersama. Mereka sempat tertawa membicarakan kenangan sekolah. Tapi di dalam hati Rehan masih ada rasa penasaran. Ia teringat jelas kalimat yang ia dengar sebelum datang ke meja. Kita tidak boleh bilang dulu ke Rehan. Rehan akhirnya mencoba bertanya dengan santai. Cit, Rizik, kalian sebenarnya lagi nyembunyiin sesuatu ya? Citra langsung terdiam. Rizik juga terlihat sedikit kaget. Namun, Rizik mencoba tersenyum. Ah, kamu terlalu curiga, Han. Rehan tidak langsung menjawab. Ia menatap mereka berdua dengan serius tapi tetap tenang. Aku cuma ngerasa ada yang berbeda malam ini. Citra menunduk pelan, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi masih ragu. Melihat itu, akhirnya berkata pelan Rehan. Kalau memang ada sesuatu, aku cuma ingin dengar dari kalian langsung. Suasana meja itu tiba-tiba menjadi sunyi. Beberapa detik terasa sangat lama. Namun, Rizik akhirnya berdiri dari kursinya. Han, ada hal yang memang belum kami ceritakan. Rehan menatapnya. Apa itu? Rizik menarik nafas panjang, lalu berkata pelan. Tapi, sebelum kamu tahu semuanya, ada satu hal yang harus kami selesaikan dulu. Rehan semakin bingung. Apa maksudnya? Citra akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya terlihat penuh rasa bersalah. Rehan, kami sebenarnya tidak ingin kamu tahu dengan cara seperti ini. Kalimat itu membuat hati Rehan semakin tidak tenang. Ia mulai sadar bahwa rahasia yang mereka sembunyikan mungkin lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan malam itu, Rehan memutuskan satu hal. Ia harus mengetahui kebenaran sebenarnya apapun yang terjadi. Suasana di meja itu menjadi sangat hening. Rehan menatap Citra dan Rizik bergantian. Semakin lama, ia merasa ada sesuatu yang benar-benar serius yang mereka sembunyikan. Kalau memang ada yang harus aku tahu, bilang aja sekarang, kata Rehan pelan. Citra terlihat gelisah. Ia menatap Rizik seolah minta bantuan. Namun Rizik hanya menghela nafas panjang. Han, kami sebenarnya ingin memberitahumu nanti, tapi ternyata kamu udah curiga duluan. Rehan mencoba tetap tenang. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Citra akhirnya berbicara dengan suara yang sangat pelan. Beberapa hari lalu, aku dan Rizik membuat sebuah keputusan. Rehan menunggu. Namun Citra kembali ragu untuk melanjutkannya.
Rizik akhirnya berkata, "Kami takut kamu salah paham." Rehan tersenyum tipis, walau hatinya mulai tidak tenang. "Selama kalian jujur, aku gak akan salah paham kok." Namun, justru kalimat itu membuat Citra semakin menunduk. Beberapa detik kemudian, ia berkata pelan, "Rehan, sebenarnya..." Namun, sebelum kalimat itu selesai, Citra tiba-tiba berhenti. Seolah kata-kata itu terlalu sulit untuk diucapkan. Rizik menatap Rehan dengan serius. "Han, mungkin setelah kamu tahu semuanya, hubungan kita tidak akan sama lagi." Kalimat itu membuat Rehan terdiam. Ia tidak menyangka rahasia ini bisa sebesar itu. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Rehan akhirnya menyadari satu hal. Jika ia ingin semuanya jelas, ia harus siap menerima apapun jawabannya. Ia menarik nafas panjang, lalu berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, katakan saja." Malam bukber yang awalnya penuh tawa itu kini berubah menjadi momen paling menegangkan bagi mereka bertiga. Karena setelah ini, sebuah rahasia besar akhirnya akan terungkap. Citra akhirnya mengumulkan keberanian. "Rehan, sebenarnya aku dan Rizik selama ini sedang menyiapkan sesuatu untukmu." Rehan terlihat bingung. "Untukku?" Rizik mengangguk sambil tersenyum kecil. "Iya, kamu inget nggak waktu kamu pernah bilang ingin membuka usaha kecil setelah lulus?" Rehan mengangguk pelan. "Itu cuma rencana saja." Citra lalu berkata dengan jujur, "Kami sebenarnya udah menabung dan mencari tempat kecil untuk membantumu memulai usaha itu. Kami ingin memberitahumu malam ini saat bukber, tapi kamu takut kamu tahu lebih dulu dan salah paham." Rehan terdiam beberapa detik. Semua rasa curiga yang sejak tadi memenuhi pikirannya perlahan berubah menjadi haru. "Jadi kalian menyembunyikan ini karena ingin memberi kejutan?" Rizik tertawa pelan. "Bukber tahun ini kami ingin jadi bukber yang paling berkesan." Rehan tersenyum lebar. Rasa hangat memenuhi hatinya. Persahabatan mereka ternyata jauh lebih kuat dari yang ia kira. Malam Ramadan itu akhirnya berubah menjadi malam yang penuh kelegaan dan kebahagiaan. Malam itu berakhir dengan senyum dan tawa. Rehan tidak menyangka bukber yang awalnya membuatnya penuh tanda tanya justru berubah menjadi momen paling mengharukan. Ia menatap Citra dan Rizik dengan rasa syukur. "Terima kasih ya, kalian sahabat terbaik yang pernah aku punya." Rizik tertawa kecil. Namanya juga sahabat. Citra tersenyum hangat. Di bulan Ramadan itu, mereka belajar satu hal penting, kejujuran, kepercayaan, dan persahabatan yang tulus selalu menemukan jalan menuju kebahagiaan. Bukber sederhana itu akhirnya benar-benar mengubah takdir mereka menjadi lebih baik. Itulah kisah bukber yang mengubah takdir. Dari cerita ini, kita belajar bahwa persahabatan yang tulus selalu dipenuhi kejujuran, kepercayaan, dan niat baik. Kalau kalian di posisi Rehan, apa yang akan kalian lakukan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Aku ingin banget membaca pendapat kalian. Dan jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan share ke teman kalian supaya lebih banyak orang yang menikmati cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.